jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah. Allah menjaga dan merawat hidup kita semua. Roh jahat dan pengaruh-pengaruhnya tak mampu menguasai tubuh maupun jiwa dan roh kita jika kita memang sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 25 Juni 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-12. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan ayat 33. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seorang pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia akan kuakui di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah." Allah menjaga dan merawat hidup kita semua. Ia menyertai kita di segala waktu dan sepanjang masa. Kita mengetahui hal itu melalui sabda Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak takut pada orang-orang yang memusuhi kita, pada pengaruh-pengaruh kejahatan yang mampu membunuh tubuh maupun jiwa. Roh jahat dan pengaruh-pengaruhnya tak mampu menguasai tubuh maupun jiwa dan roh kita. Dengan catatan, jika kita memang sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari,
pengaruh jahat dan kejahatan bisa menghancurkan tubuh, jiwa kita, dan roh kita. Pengaruh kejahatan, iri, benci, dendam, amarah, dan perpecahan sangat disukai oleh iblis ketika kita terpisah dari Allah dan kehidupan bersama dengan sesama. Oleh sebab itu, janganlah sampai kita jatuh pada pengaruh-pengaruhnya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak takut, supaya kita berpasrah kepada Allah dalam iman kepercayaan, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus, Allah Putra yang menjadi manusia. Ia telah mendamaikan kita satu sama lain, sekaligus mendamaikan kita dengan Bapa-Nya. Takutlah hanya kepada Allah. Untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan diri sendiri kepada Allah, yakin pada diri, beriman kepada Allah maupun kepada orang di sekitar kita. Selain itu, saudara-saudari, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya, dan hasil usaha kita dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta semesta ini. Yesus mengatakan jangan takut sampai 3 kali dalam khotbahnya ketika mengutus para muridnya untuk melayani. Saudara-saudari, tugas panggilan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani melayani, mewartakan dengan ketulusan hati segala kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap kita maupun terhadap sesama. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam perayaan Ekaristi, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Kita diutus berdamai satu sama lain. Kita diutus membangun persekutuan. Kita diutus untuk membagikan kebaikan, anugerah, dan rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita berikan pula kepada sesama dengan penuh kasih sayang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.